Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Natal kali ini. Karena tema Natal kali ini adalah transformasi dan bagaimana kita dikasihkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul, karena bahwa tema kita adalah transformasi, yaitu suatu perubahan. Tuhan mau kita mengubah apa yang ada di dalam kehidupan kita, lingkungan dan sekitarnya kita. Wow, exactly. Ya, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita juga mengajak anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita, dan tentu jemaat kita. Kita akan masuk ibadah Natal pada pagi ini dan rasakan berkat Tuhan untuk kita semua. Selamat beribadah.
siapkan hidup kita di mana jua. Siapkan akhirnya apa sih? Wow, waktunya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya memiliki kesaksian. Jadi kesaksiannya adalah pertama, saya memberi setia kepada Tuhan, dan kedua, saya mulai tidak memberi kepada Tuhan. Jadi yang pertama, waktu saya memberi kepada Tuhan dengan setia, saya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan waktu itu saya pergumulan bermimpi untuk memiliki HP. Dan waktu saya setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan memberikan apa yang saya inginkan. Dan kedua, saya mulai tidak memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Dan mulai saya berpikir bahwa memberi itu kepada Tuhan lebih baik saya menabung untuk membeli apa kebutuhan pribadi saya. Saya menabung dan membeli laptop. Tapi waktu saya sudah membeli laptop, dalam beberapa bulan yang lalu sudah menggunakan laptop, mulailah terjadi banjir di kamar saya. Dan banjir itu ada 2 barang yang ada di kamar, laptop dan HP. Tetapi yang diselamatkan adalah HP, dan laptop rusak mengalami banjir. Mengapa terjadi ada yang diselamatkan dan tidak ada yang diselamatkan? Karena HP adalah di mana saya bergumul mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan. Dan laptop itu mulai saya memutuskan untuk tidak memberi apa yang menjadi milik Tuhan yang saya sudah menerima dalam hidup saya, sehingga laptop itu mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Saya mau bilang pada pagi ini buat Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan takut memberi, jangan takut mengambilkan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena waktu kita memberi, setia mengambilkan apa yang menjadi milik Tuhan, percaya barangmu akan bertahan lama dan kehilangan kerusakan pun tidak akan terjadi. Karena saya secara pribadi mengalami hal itu, dan saya mendorong buat Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan takut memberi, jangan takut mengambilkan apa yang menjadi milik Tuhan, jangan takut mengembalikan bagi pekerjaan Tuhan, karena hidupmu ada di tangan Tuhan. Oke, jadi itu aja kesaksian saya. Mari kita berdoa, mengangkat persembahan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat sepanjang kehidupan kami. Sampai saat pagi ini Tuhan, kami juga masih mengalami mujizat datang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap jemaat-Mu, kami melepaskan kuasa berkat-Mu. Ada roh-roh ketakutan, ada roh-roh takut akan Tuhan, roh-roh mereka memberani untuk tetap menjadikan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, untuk punya roh memberi, tidak takut untuk apapun dalam kehidupan mereka Tuhan. Saat pagi ini Tuhan, saya melepaskan berkat buat Tuhan, biar juga dalam
kesaksian hamba-Mu Tuhan, mereka juga menerapkan Tuhan, mereka tidak takut untuk memberi, tidak takut untuk menjadikan Tuhan di nomor satu Tuhan, untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena waktu mereka mengambilkan apa yang menjadi milik Tuhan, mengembalikan persepuluhan, apapun bagi pekerjaan Tuhan, jemaat-Mu akan mengalami terobosan sukacita di dalam nama Yesus. Karena percaya waktu mereka memberi, ada hal-hal, ada mujizat yang terbaik datang dari Tuhan, di mana hamba sendiri mengalami Tuhan. Waktu hamba memberi kepada Tuhan setia, mereka juga Tuhan akan mengalami hal-hal terobosan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Sehingga kerusakan, kehilangan, apapun Tuhan, mereka akan tidak mengalami karena mereka setia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aku melepaskan berkat, sukacita setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka memberi dengan kekurangan, Allah sendiri menepati janjinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap yang bekerja, kuliah, bahkan yang bergumul Tuhan saat ini. Engkau Allah yang menyinari berkat-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan siap yang memberi yang terbaik bagi Tuhan, katakan amin. And
Merry Christmas, selamat Natal buat kita semua, ya, terutama buat seluruh jemaat GBI Destiny dimanapun saudara berada. Selamat Hari Natal. Semoga di Natal yang bahagia ini saudara dapat berkumpul bersama dengan keluarga terkasih, orang-orang terkasih di sekitar saudara, atau mungkin saudara hari ini sedang sendirian, tidak ada orang tua, mungkin saudara merantau jauh dari keluarga dan sebagainya. Mari tetap terhubung dengan mungkin anggota gereja saudara, kelompok sel saudara dan sebagainya, dan mari merayakan Natal bersama-sama di hari yang bahagia ini. Dan kiranya kita juga bisa membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita supaya Kristus selalu dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Merry Christmas, selamat Natal buat kita semua. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan, supaya kami diberkati dimanapun kami berada. Kami berdoa supaya firman-Mu boleh menjamah melawat setiap kami, mengubahkan kami supaya kami menjadi serupa seperti Kristus. Dan tolong kami supaya kami jadi orang-orang Kristen yang tidak mudah menyerah, tapi terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Natal yang istimewa ini, tanggal 25 Desember tahun 2020 ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan Natal yang istimewa bagi semua kita, dimanapun saudara berada hari ini. Dan pesan itu adalah Natal yang tidak bisa dihentikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bahwa Natal tidak dapat dihentikan. Kedatangan Kristus ke dunia tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Yesus datang untuk menjangkau saudara dan saya. Yesus datang supaya saudara dan saya boleh beroleh keselamatan. Yesus datang supaya siapapun kita, manusia di bumi ini, tidak ada yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan mari kita bahas satu persatu, Bapak Ibu Saudara, mengenai Natal yang tidak dapat dihentikan atau tidak bisa dihentikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas mengenai beberapa kelompok hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai keturunan, ya. Kalau kita perhatikan, sekalipun nenek moyang daripada Tuhan Yesus memiliki berbagai macam latar belakang keluarga yang buruk, namun itu tidak menghentikan mujizat Natal, tidak menghentikan Natal, kedatangan Kristus ke dunia. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama mulai dari Yakub, ya, di dalam Matius 1 ayat 2 berkata, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Saudara tahu dengan jelas siapa itu Yakub. Yakub adalah seorang penipu. Kalau dia tidak menipu orang, dia sendiri yang ditipu orang. Nah, ini kehidupannya, ya. Dia menipu kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan dan juga menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat dari papanya. Tetapi sekalipun keturunan daripada Kristus yang lahir atau yang datang dari Yakub sebagai seorang penipu, ini tidak bisa menghentikan Natal, tidak bisa menghentikan Yesus datang ke dunia. Yang berikut Tamar. Kalau saudara perhatikan, ya, bicara soal Tamar di Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Jadi kalau saudara perhatikan, Tamar, bicara soal Tamar, Tamar ini mantunya, anak mantu daripada Yehuda, ya, anak daripada Yakub. Tapi kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara melihat, pada waktu suami daripada Tamar meninggal, seharusnya adik daripada suaminya ini menjadi suaminya, tetapi dia menolak. Adik daripada suami Tamar ini menolak, sehingga pada akhirnya mati. Sehingga Tamar pada akhirnya mengatur siasat sehingga dia kemudian menyamar sebagai seorang wanita pelacur dan pada akhirnya berhubungan dengan ayah atau ayah mertuanya, yaitu Yehuda. Nah, pada akhirnya kemudian Tamar mengandung dan melahirkan seorang anak dari hasil hubungan dengan ayah mertuanya. Nah, hal ini sebenarnya tidak bisa diterima. Mengapa? Karena seorang mantu berhubungan
badan atau berhubungan seks dengan ayah mertuanya. Tetapi demikian, sekalipun demikian, hal itu tidak bisa menghentikan Natal datang ke bumi. Tidak bisa menghentikan Kristus datang ke dunia. Yang berikut yaitu Rahab, seorang perempuan pelacur atau perempuan sundal. Kalau saudara baca di dalam Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Nah, bicara soal Rahab, saudara bisa baca di dalam kitab Yosua pasal 1, pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, kemudian pengintai diutus untuk mengintai kota Yeriko. Di sana mereka berjumpa dengan Rahab. Rahab kemudian menyelamatkan kedua pengintai ini. Dan pada akhirnya dia minta supaya pada waktu nanti kota Yeriko dihancurkan, dia diselamatkan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Rahab diselamatkan oleh tentara Israel yang dipimpin oleh Yosua pada waktu itu. Dia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Nah, sekali lagi, sekalipun Rahab adalah seorang wanita sundal, perempuan pelacur, tetapi hal tersebut tidak bisa menghentikan Natal datang ke bumi. Nah, yang berikut, kalau saudara perhatikan Matius 1 ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, yaitu Betseba. Kalau saudara perhatikan, ya, Daud membuat sebuah perencanaan sehingga dia pada akhirnya dapat berhubungan dengan Betseba, istri dari Uria, salah satu tentara perangnya. Kemudian dia mengatur siasat pada akhirnya supaya Uria bisa terbunuh di medan perang. Sekalipun demikian, Daud seorang yang tidak bermoral, ya, tetapi hal tersebut tidak bisa menghentikan Natal datang ke bumi, tidak bisa menghentikan Kristus datang ke bumi. Nah, hari ini saya mau bicara buat saudara, tolong dengarkan. Tidak peduli apapun keturunan saudara, siapapun mereka dan sebagainya, hal itu tidak bisa menghentikan rencana Allah yang luar biasa untuk hidup saudara. Siapapun saudara, Allah memiliki rencana yang ajaib buat hidup saudara. Hal yang kedua, yang pertama keturunan, yang kedua, kita belajar tentang keluarga atau orang tua. Saudara perhatikan Yusuf. Matius 1 ayat 19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf mencoba untuk menceraikan Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun demikian, ini tidak bisa menghentikan Natal, tidak dapat menghentikan Yesus datang ke bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bilang buat saudara hari ini, tidak peduli seperti apa latar belakang saudara, latar belakang keluargamu, latar belakang orang tuamu, rencana Allah tidak dapat dihentikan. Musa pernah ditolak juga dan pernah dibuang oleh orang tuanya, tetapi Allah menerimanya. Jadi hari ini siapapun saudara, tolong dengarkan baik-baik, keluargamu, ya, orang tuamu seperti apa, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ingat ini baik-baik. Mereka tidak bisa menghentikan Kristus datang untuk menjangkau saudara. Mereka tidak bisa menghentikan rencana Allah yang luar biasa untuk hidup saudara. Sama seperti Tuhan Yesus, ya. Yusuf sekalipun keinginannya untuk menceraikan Maria, tetapi hal tersebut tidak bisa menghentikan Kristus datang ke dunia. Tidak bisa menghentikan Natal datang ke dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bicara soal usaha manusia, ya. Kita bicara soal Herodes yang ketiga. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1-4 di sana dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanyalah keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Kemudian ayat 13, Matius pasal 2 ayat 13 kita
Bapak Ibu Saudara, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan usaha manusia, contohnya Herodes, seperti yang kita baca tadi, kalau saudara perhatikan, dia berusaha untuk menghentikan Yesus lahir ke dunia dengan cara apa? Untuk berusaha membunuhnya. Ya, pada waktu orang Majus datang bertanya di mana raja orang Yahudi dilahirkan, dia bertanya, dia kemudian memberikan nasihat atau saran kepada orang Majus, jika kalian bertemu mereka atau bertemu raja itu, tolong informasikan kepada saya juga ingin menyembah. Tetapi dalam hatinya dia ingin membunuh Tuhan Yesus. Jadi saudara perhatikan, yang ketiga adalah ada usaha manusia untuk menghentikan Natal terjadi, untuk menghentikan Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi tolong dengarkan, tidak ada sekali lagi yang bisa menghentikan Natal. Tidak ada yang bisa menghentikan Yesus datang ke dalam dunia. Usaha manusia seperti apapun tidak bisa menghentikan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara juga tentang saudara. Mungkin orang lain berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. Ada orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan rencana Allah di dalam hidup saudara. Mereka berusaha supaya membuat saudara tidak sukses, mengambil apa yang menjadi hak saudara. Mereka berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. Mereka merendahkan, membuli, tidak mengasihi, dan berusaha untuk menghalang-halangi jalan saudara untuk bisa berhasil dan memenuhi rencana Allah. Tetapi ingat ini baik-baik, tidak ada usaha satu manusia pun yang bisa menggagalkan rencana Allah di dalam hidup saudara. Sama seperti kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, perapian yang menyala-nyala tidak bisa menghentikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, perapian yang menyala-nyala atau gua singa tidak bisa menghentikan rencana Allah bagi Daniel. Hal yang sama, usaha manusia seperti apapun tidak bisa menghentikan rencana Allah bagi hidup saudara. Kita belajar hari ini bahwa Natal tidak bisa dihentikan. Allah telah merancangkan jauh sebelumnya, dan usaha manusia tidak dapat menghentikan Natal. Usaha manusia tidak bisa menghentikan Yesus datang ke dalam dunia. Yang keempat, kita belajar yang keempat, kesulitan. Nah, kesulitan kita belajar dari pemilik penginapan. Nah, mari saya ngajak saudara untuk membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 47. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kalau saudara perhatikan, yang keempat adalah kesulitan, di mana pada waktu tiba saatnya bagi Maria untuk melahirkan, tidak ada tempat penginapan buat mereka supaya Maria bisa dilahirkan. Mereka berusaha ke satu tempat, ke tempat yang lain, tidak ada tempat, semua penuh. Ya, semua penginapan menolak mereka, dan hanya ada satu tempat tersisa supaya Maria bisa melahirkan, yaitu di kandang domba. Tetapi sekalipun kesulitan mencari penginapan, mencari tempat yang layak untuk Maria bisa melahirkan, tidak ada. Tetapi hal itu tidak bisa menghentikan Yesus datang ke dunia, tidak bisa menghentikan Natal datang ke bumi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga kita belajar, ya Bapak Ibu Saudara, kesulitan-kesulitan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, kesulitan-kesulitan, kesukaran, baik penderitaan, kekurangan, kesulitan dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan, dalam hubungan atau apapun, ingat baik-baik, itu tidak bisa menghentikan dan menggagalkan rencana Allah yang luar biasa yang Allah telah persiapkan bagi saudara. Ya, kita belajar dari kisah Natal ini. Natal tidak bisa dihentikan.
Sekalipun keturunan Yesus adalah beberapa orang yang tidak benar, ya, beberapa orang yang tidak dalam tanda kutip tidak baik, tetapi hal itu tidak bisa menghentikan Natal, tidak bisa menghentikan Yesus datang ke bumi. Kemudian yang kedua, tadi kita belajar, Bapak Ibu Saudara, keluarga, sekalipun ya Yusuf berusaha untuk menceraikan Maria, sekalipun saudara memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik, sekali lagi itu tidak bisa menghentikan rencana Allah dalam hidup saudara. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan usaha manusia, sekalipun usaha manusia, yaitu Herodes berusaha untuk menghentikan supaya Yesus tidak lahir, dia berusaha untuk membunuh Yesus, tetapi sekali lagi ya, hal itu tidak bisa menghentikan Natal, tidak bisa menghentikan Kristus datang ke dunia. Dan yang keempat, sekalipun tidak ada tempat penginapan yang layak, ingat ini baik-baik, hal itu pun tidak bisa menghentikan Natal, tidak bisa menghentikan Yesus datang ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita merangkumnya atau menyimpulkan keturunan saudara seperti apa, latar belakang keluargamu seperti apa, usaha manusia apapun yang mereka mau lakukan bagi saudara, atau yang keempat, kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Sekali lagi, Kristus datang untuk saudara, dia mati bagi saudara, dan pada waktu saudara ada di dalam Kristus, maka saya mau katakan tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah yang luar biasa yang telah Allah persiapkan bagi hidup saudara. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam Roma pasal 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang bisa menghentikan, ya, atau memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah datang ke dunia khusus bagi saudara. Tidak ada apapun yang dapat menghentikan Allah. Tolong dengarkan, tidak ada apapun yang dapat menghentikan Allah untuk menjangkau saudara. Dan hari ini saya mau bilang bagi saudara dimanapun saudara berada, seperti apa hidup saudara, ya. Tolong dengarkan baik-baik. Seperti apa keturunanmu, latar belakang keluargamu, ada Herodes yang berusaha untuk menghentikan saudara supaya mencapai masa depan saudara, usaha manusia atau kesulitan apapun, sekali lagi tidak dapat menghentikan rencana Allah dalam hidup saudara. Sama seperti Natal tidak dapat dihentikan oleh hal-hal tersebut, maka hal-hal tersebut juga tidak bisa menghentikan rencana Allah dalam hidup saudara. Dan saya mau katakan buat saudara hal ini, Natal adalah untuk saudara. Yesus datang supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Yesus datang untuk saudara juga, ya. Allah sanggup menjangkau saudara dimanapun saudara berada hari ini. Mengapa Yesus mau berjuang buat saudara? Karena dia tahu saudara punya masa depan yang luar biasa. Dia tahu, dia berjuang karena saudara istimewa. Saudara layak diperjuangkan. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini. Tolong dengarkan, Natal untuk saudara. Yesus datang untuk saudara. Saudara juga perlu memperjuangkan hidup dan masa depan saudara. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah berhenti karena kesulitan, karena perlakuan orang kepada saudara, mungkin karena keturunan saudara, karena latar belakang keluarga saudara. Saya mau mendorong saudara, jangan pernah memutuskan untuk berhenti meraih masa depan saudara. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun yang lama, itu tahun 2020, dan kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Saya beritahu saudara, ada masih banyak hal-hal di depan saudara yang Allah sedang persiapkan bagi saudara. Jangan berhenti, terus dorong diri saudara untuk terus bergerak maju. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan saudara kecuali saudara memilih untuk berhenti. Ya, Allah ada untuk saudara. Allah ada untuk saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Yesus datang untuk saudara. Supaya apa? Alkitab mengatakan, aku datang supaya engkau beroleh hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Yesus datang supaya kita beroleh hidup. Hidup yang bermakna, hidup yang punya masa depan, hidup yang berarti, hidup yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Itu sebabnya, tolong Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah dengan hidup saudara hari ini. Apapun kesulitan yang saudara alami hari ini, terus berjuang. Amin. Dan saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita tidak layak untuk dihentikan. Mari berjuang terus dan raih
Sebab ada hal-hal luar biasa yang Allah telah persiapkan bagi saudara. Sama seperti Esther. Esther pernah berkata seperti ini, ya. Esther pernah berkata, saya akan memenuhi destiny hidup saya, tidak peduli berapa biayanya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, bahkan jika itu menuntut hidup saya sendiri. Ya, Esther berkata, saya akan berani membayar biaya yang mahal untuk destiny saya. Tidak peduli, sekalipun itu menuntut hidup saya sendiri. Pada waktu mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit, di mana orang Yahudi akan dimusnahkan waktu itu, ya, oleh seorang yang bernama Haman, ya, membuat sebuah rencana untuk memusnahkan bangsa Israel, orang Yahudi waktu itu. Tetapi Esther dalam posisi di mana berkata, saya akan berjuang, saya tidak akan berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong saudara, Allah telah menetapkan destiny luar biasa bagi saudara untuk masa depan saudara. Kita belajar hari ini, jika Natal tidak bisa dihentikan, ya, maka Natal telah menyediakan hal-hal luar biasa bagi saudara di depan saudara. Itu sebabnya, ya, jangan berhenti. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan kasih Allah bagi saudara. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah yang telah Allah persiapkan bagi saudara. Hari ini saya mendorong saudara untuk memutuskan tetap berjuang maju. Amin. Tetap berjuang maju. Dan saya tutup dengan kalimat ini. Jika, ya, Laut Merah atau Laut Teberau tidak bisa menghentikan Musa, maka tidak ada juga yang bisa menghentikan saudara. Ya, jika singa tidak bisa menghentikan Daniel, maka tidak ada juga yang bisa menghentikan saudara. Ya, jika kemandulan tidak bisa menghentikan Sarah, maka tidak ada juga yang dapat menghentikan saudara. Jika tembok raksasa yang besar tidak dari bangsa Yeriko tidak bisa menghentikan Yosua, maka tidak ada juga yang dapat menghentikan saudara. Jika kematian tidak dapat menghentikan Yesus, maka kemenangan telah disediakan bagi saudara dan saya. Hari ini saya mau mendorong saudara, mari berjuang, ya. Masih ada banyak hal yang bisa kita raih di tahun 2021. Jangan berhenti, jangan putus asa. Jika Natal tidak bisa dihentikan, maka ada banyak hal yang bisa saudara raih di masa depan saudara. Yesus datang untuk saudara. Sekali lagi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak, sekali lagi, tidak peduli apapun keturunan saudara, seperti apa latar belakang keluargamu, seperti apa usaha manusia yang berusaha untuk menggagalkan rencana dalam hidup saudara, seperti apa kesulitan demi kesulitan yang saudara alami, mungkin sangat berat, sangat sulit, sangat parah. Tapi ingat ini baik-baik, kalau itu tidak bisa menghentikan Natal, maka itu pun tidak juga bisa menghentikan saudara. Hari ini arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Fix your eyes on Jesus. Arahkan matamu kepada Yesus dan berjuang terus sampai akhir. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini, ya. Mungkin saudara, beberapa di antara saudara mungkin berpikir hidup saudara sulit, ya. Saudara punya keturunan mungkin yang tidak baik, atau latar belakang keluarga yang hancur, tidak benar, atau ada usaha-usaha manusia yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada saudara, atau mungkin hari ini saudara mengalami kesulitan demi kesulitan yang menyusahkan, memperburuk keadaan saudara, dan saudara berkata, Tuhan, apa bisa saya punya masa depan? Apa bisa, ya, saya memiliki hari-hari yang terbaik di depan saya? Dan saya mau bilang buat saudara, tolong dengar, terus berjuang. Hari-hari di depan saudara yang terbaik sedang menunggu saudara. Tuhan telah mempersiapkan itu bagi saudara, dan itu tidak bisa dihentikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari arahkan hatimu kepada Allah, dan saya berdoa buat saudara hari ini. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaatmu dan semua yang mendengarkan. Jikalau hari ini kami merasa seperti kami akan berhenti, kami akan menyerah karena kesulitan, karena keturunan, karena latar belakang keluarga, karena usaha manusia dan sebagainya yang berusaha untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidup kami, yang merendahkan kami, membuli kami, mengambil hak-hak yang seharusnya kami punya. Tapi hari ini aku berdoa, Tuhan tolong mereka. Jika Natal tidak bisa dihentikan, maka hari ini Natal datang buat kami. Natal ada bagi kami. Yesus datang bagi setiap kami. Dan kemiskinan, kemelaratan, penindasan, kekurangan, kelaparan tidak dapat menghentikan kami.
untuk meraih hal-hal luar biasa yang Allah persiapkan bagi kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dimanapun kami berada Tuhan hari ini, tolong jamah setiap kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami didorong, kami dibangkitkan supaya kami berjuang kembali. Tidak mudah menyerah dan berjuang untuk hari depan yang luar biasa yang Allah persiapkan buat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya mau berdoa buat saudara yang bagi saudara yang mungkin belum pernah membuat keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka hari ini saya mau menawarkan kesempatan ini. Tolong dengarkan. Yesus datang bagi saudara. Tujuan Yesus datang ke bumi adalah supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Dan itu termasuk saudara. Yesus datang berjuang supaya saudara beroleh hidup yang kekal. Supaya saudara bisa diselamatkan. Supaya dosa-dosamu bisa diampuni. Dan tidak itu saja. Supaya saudara beroleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Kalau saudara berkata, Pak, saya ingin memberi hidup saya kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan saya mau berdoa bagi saudara. Bisa mengikuti doa saya bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Hari ini saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu. Dan mulai hari ini saya mau hidup bagi Engkau. Saya percaya nama saya telah tercatat di dalam buku kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Selamat datang di dalam keluarga Allah. Tuhan Yesus menyambut saudara dengan penuh sukacita. Malaikat di sorga bersorak-sorai karena keputusan saudara. Mari terus berjuang untuk bertumbuh di dalam Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan mari kita akhiri ibadah kita di hari Natal ini. Dan saya mau berdoa bagi semua Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri di tempat saudara duduk hari ini, supaya kita menerima berkat daripada Allah. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Natal yang tidak bisa dihentikan. Terima kasih buat Yesus datang ke dunia yang tidak bisa dihentikan. Dan kami percaya berkat-berkat sorgawi juga tidak bisa dihentikan bagi kami orang-orang yang memberi hidup kami kepada Kristus. Kami berdoa berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berkat dari sorga dilimpahkan buat mereka. Suami, istri, anak-anak diberkati. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan. Berkat-berkat luar biasa mengalir dalam rumah tangga mereka. Yang bekerja, yang punya usaha bisnis mereka diberkati. Yang sekolah, yang kuliah diberkati. Dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Kami berdoa supaya hari-hari mereka dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera luar biasa. Tuhan memberkati keluar masuk mereka, makan minum mereka, keuangan mereka diberkati, bahwa mereka terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Diberkati tidak secukup tapi berkelimpahan, supaya mereka jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan hari-hari di depan saudara menjadi hari-hari yang luar biasa karena Yesus ada bersama dengan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Natal sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Dan kita sebagai pelaku firman Tuhan diharapkan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul Pak Firman? Betul, dan kami mengucapkan juga selamat pada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah live streaming hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada jemaat yang baru saja terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Percayakanlah kehidupanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Ratna, Saya Femalia mengucapkan Merry Christmas and God bless you.